Ibunya bernama Sofiyah, sedangkan ayahnya bernama Auf bin Abdul Haris bin Zahroh. Jika kebanyakan orang senang mempunyai harta melimpah, namun berbeda dengan sahabat yang satu ini. Nama aslinya Abdurrahman bin Auf adalah Abdu Amru. Lalu Rasulullah menggantinya menjadi Abdurrahman. Ia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala 2 hari sesudah Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam. Seperti orang-orang yang pertama masuk Islam, ia juga tak luput dari siksaan dan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Abdurrahman termasuk orang yang mengikuti ajakan hijrah Rasulullah. Di Madinah, Rasulullah banyak mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Layaknya para Muhajirin lainnya, Abdurrahman meninggalkan seluruh hartanya di Mekah, sehingga setibanya di Madinah, ia tidak memiliki apapun. Dengan harta yang dimilikinya, Abdurrahman bin Auf justru menangis karena khawatir dirinya akan memasuki surga yang paling terakhir. Suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Abdurrahman bin Auf akan masuk surga terakhir karena terlalu kaya, sehingga dihisapnya paling lama. Mendengar hal tersebut, Abdurrahman pun berpikir keras bagaimana caranya agar ia kembali menjadi miskin, supaya dapat memasuki surga lebih awal. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah telah mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Arabi al-Ansari tatkala mereka tiba di Madinah. Suatu ketika, Sa'ad bertemu kepada Abdurrahman. Sa'ad pun berkata, "Saudaraku, saya adalah salah seorang penduduk Madinah yang mempunyai banyak harta. Maka pilihlah dan ambillah. Saya juga memiliki 2 orang istri. Lihatlah salah satunya yang menarik hatimu, sehingga saya bisa mentalaknya untukmu." Menjawab hal tersebut, Abdurrahman justru meminta agar Sa'ad menunjukkan di mana lokasi pasar. Dan ia pun berkata kepada Sa'ad, "Semoga Allah memberkatimu pada hartamu dan keluargamu. Akan tetapi, tunjukkanlah kepadaku di mana letak pasar." Maka ditunjukkanlah pasar tersebut, sehingga Abdurrahman pun bisa berdagang kembali. Kreativitas Abdurrahman muncul saat berdagang. Ia meminta tolong kepada saudara barunya itu untuk membeli tanah yang kurang berharga yang terletak di samping pasar. Kemudian, tanah tersebut ia petak-petakan, lalu siapapun boleh berjualan di tanah itu tanpa membayar sewa. Apabila dari pedagang itu ada keuntungan, Abdurrahman bin Auf mengimbau mereka untuk memberikan bagi hasil seikhlasnya. Banyak para pedagang yang tertarik untuk bisa berjualan di lahan Abdurrahman bin Auf. Mereka berbondong-bondong pindah ke pasar baru yang dikembangkan oleh Abdurrahman bin Auf. Hal itu membuat keuntungannya berlipat. Anehnya, semakin banyak harta yang dimilikinya, dia justru menangis khawatir. Suatu ketika, dengan harapan agar jatuh miskin, Abdurrahman pernah menyedekahkan separuh hartanya. Setelah itu, ia bersedekah lagi sebanyak 40.000 dinar, yang kebanyakan harta bendanya diperoleh dari hasil perdagangan. Abdurrahman juga diceritakan pernah memberikan 200 uqiyah emas, di mana 1 uqiyah setara dengan kurang lebih 31 gram, untuk memenuhi kebutuhan logistik selama Perang Tabuk. Saat ada seruan untuk berinfak dari Rasulullah, ia tak pernah berpikir panjang dan ragu-ragu. Begitupun saat Perang Badar yang jumlahnya hampir mencapai 1.000 orang, dia memberikan santunan 400 dinar kepada masing-masing veteran. Abdurrahman bin Auf juga menyumbangkan 40.000 dinar, 500 ekor kuda dan 1.500 unta untuk para pejuang. Suatu hari setelah Perang Tabuk, kurma yang ditinggalkan para sahabat di Madinah menjadi busuk sehingga harga jualnya jatuh. Mendengar hal tersebut, Abdurrahman bin Auf langsung menjual semua harta yang ia punya untuk membeli semua kurma busuk milik para sahabat dengan harga standar kurma yang belum busuk. Semua sahabat bersyukur karena kurma yang mereka khawatirkan tidak akan laku tiba-tiba diborong semuanya oleh Abdurrahman. Para sahabat sangat gembira karena kurma mereka bisa dijual. Begitupun Abdurrahman, ia teramat senang dan ia berharap akan segera jatuh miskin. Namun,
tiba-tiba ada seorang yang datang dan mengaku berasal dari utusan Yaman. Dia memberitakan bahwa di negerinya sedang terkena wabah penyakit menular, sehingga sang Raja Yaman mengutus dirinya untuk mencari kurma-kurma yang busuk. Menurutnya, kurma busuk adalah salah satu obat yang bisa menyembuhkan dari penyakit menular itu. Akhirnya, utusan Raja Yaman tersebut memborong semua kurma milik Abdurrahman dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma biasa. Masya Allah, Allahu Akbar. Di saat Abdurrahman bin Auf merelakan semua hartanya agar ia jatuh miskin, di saat itu pula Allah memberikan keberlimpahan harta berkali-kali lipat untuknya. Suatu hari, Abdurrahman pun pernah diberi makanan, padahal ia sedang berpuasa. Ia pun mengatakan, Mus'ab bin Umair telah terbunuh, padahal dia lebih baik dariku. Akan tetapi, ketika dia meninggal, tidak ada kain kafan yang menutupinya selain burdah, yakni apabila kain itu ditutupkan di kepala, kakinya menjadi terlihat, dan apabila kakinya ditutupi dengan kain itu, kepalanya pun menjadi terlihat. Demikian pula dengan Hamzah, dia juga terbunuh, padahal dia lebih baik dariku. Ketika meninggal, tidak ada kafan yang menutupinya selain burdah. Aku khawatir balasan kebaikan-kebaikanku diberikan di dunia ini. Kemudian, dia menangis, lalu meninggalkan makanan tersebut. Di sisi lain, Naufal bin Al-Huzali berkata, Abdurrahman bin Auf adalah teman bergaul kami. Beliau adalah sebaik-baik teman. Suatu hari, dia pulang ke rumahnya dan mandi. Setelah itu, dia keluar. Ia datang kepada kami dengan membawa wadah makanan berisi roti dan daging, dan tiba-tiba kemudian dia menangis. Kami pun bertanya, "Wahai Abu Muhammad," atau panggilan Abdurrahman bin Auf, "apa yang menyebabkan kamu menangis?" Ia menjawab, "Dahulu Rasulullah SAW meninggal dunia dalam keadaan beliau dan keluarganya belum kenyang dengan roti syair. Aku tidak melihat kebaikan kita diakhirkan." Bagi Abdurrahman, warisan terbaik yang ditinggalkan pada keluarganya saat meninggal bukanlah harta atau kekayaan, melainkan ajaran Islam dan teladan dari Rasulullah Muhammad SAW. Tak heran jika dirinya banyak dicintai para sahabat lainnya, apalagi dirinya banyak berjasa menyumbangkan kekayaannya untuk Islam. Abdurrahman meninggal ketika berumur 75 tahun. Ada juga yang mengatakan 72 tahun. Pada tahun 31 Hijriah, namun pendapat lain menyebutkan tahun 32 Hijriah. Ia dimakamkan di pemakaman Baqi yang diimami oleh Utsman bin Affan berdasarkan wasiatnya. Ia meninggalkan 28 anak laki-laki dan 8 orang perempuan. Abdurrahman bin Auf masuk dalam deretan 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Begitu banyak hikmah yang bisa kita petik dari kisah Abdurrahman bin Auf yang berusaha ingin jatuh miskin karena takut kepada Robnya. Sedangkan kita adalah kebalikannya, berusaha sekuat tenaga untuk menjadi seorang yang berlimpah harta. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk bisa meneladani Abdurrahman bin Auf, seorang saudagar yang dermawan. Wallahu a'lam bishawab.